makin hari makin jelas, makin hari makin dalam kita memahami perkara dugaan tidak pidana yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke-7 ya. Ya, 7 dan beberapa rekan-rekan warga masyarakat yang sebetulnya tidak punya kapasitas untuk membuat laporan. Ya. Jadi pasal 160 itu kan menghasut seseorang untuk melakukan tidak pidana. Tidak pidana apa? Ya kan, nggak ada tidak pidana. Jadi kalau dilaporkan sekarang dibuatkan laporan polisi oleh Pak Roy, itu memang tepat seperti itu, sehingga siapa menebar laporan palsu, dia akan menuai laporan polisi itu aja. Ada beberapa statement lah dari beberapa ada rekan saya warga masyarakat yang kalau saya menjelaskan itu, saya senang debat hukum ya. Senang debat hukum, tapi kadang-kadang yang tidak tahu ini ngajak debat kusir ya. Nah, kalau debat kusir kan harusnya di tanah kusir. Ya. Jadi masalah kaitan dengan keadilan restoratif atau resto justice ya. Kalau kita membaca peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang penyidikan tidak pidana berkaitan dengan keadilan restoratif, itu sudah sangat-sangat jelas ya. Memang di situ lebih luas, tapi sudah disempurnakan oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2005, yaitu hukum acara pidana pasal 79 sampai 84 itu ketentuan umum tentang keadilan restoratif. Kalau yang 85 dan selanjutnya itu adalah keadilan restoratif di tingkat penuntutan, beda ya. Ya. Jadi peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, nah, kalau sudah ditempuh keadilan restoratif, kemudian terbit surat penghentian, surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Ya. Nah, SP3 ini jangan diartikan surat perintah perorangan, jangan ya. Surat perintah penghentian penyidikan. Itu harus ditindaklanjuti lagi. Ini lebih tajam peraturan kepolisiannya. Yaitu pengambilan barang bukti. Ya, jadi setelah ada SP3 yang diterbitkan kepada Pak Egy Sujana, Damai Lubis, ditambah sekarang Bung Rismon, ya. Kalau dipanggil Bang nanti kan lebih tua dari saya, nggak enak dipanggil Bung aja. Ya. Jadi Bung itu saya masih muda Mas. Kalau bahasanya naik rebung gitu ya. Ya. Bayangin 709 barang bukti itu sudah harus dikembalikan. Kemana dari mana barang bukti disita? Itu saya mencoba mendalami membaca peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 ya, pasal 15 sampai 18. 3 pasal itu dalam RJ itu seharusnya bukan hal yang mudah melakukan RJ dalam 1 hari selesai. Ya. Jadi administrasi yang perlu ditanyakan lagi adalah apakah ada surat permohonan tertulis? Kalau peraturan kepolisian ini ya, yang diajukan oleh pelaku, kemudian korban, ya, kemudian keluarga pelaku atau korban juga bisa mengajukan surat ditujukan kepada, karena di perkara di Polda, bukan ditujukan kepada Dirkrimum, tapi kepada Kapolda Metro Jaya. Nah, kelengkapan administrasi ini kalau tidak ditempuh, berarti RJ-nya tidak sah. Berarti kalau RJ-nya tidak sah, ketiga tersangka harus dikembalikan pada posisi semula dulu. Ya. Untuk mengembalikan tersangka pada posisi semula, berarti harus ditempuh pra peradilan. Jadi kan tambah rumit ya. Ya. Tapi kita tidak perlu perumit. Berarti SP3 dianggap sudah sah. Nah, SP3 sudah sah, berarti perkara tidak akan bisa maju ke pengadilan. Jadi tidak ada, saya juga tidak pernah minta penghentian penyidikan. Saya juga tidak mengharapkan ada permintaan restoratif. Itu kewenangan yang ada, kewenangan yang dimiliki penyidik. Ya.
Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin ingin mendapat penjelasan atau kuliah dari saya, ya, yang jelas, mari kita baca pelan-pelan undang-undang tentang hukum acara pidana yang lama, yaitu Undang-Undang 881, hukum acara pidana, undang-undang yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, KUHP yang lama, sama, Undang-Undang 1 tahun 1946, dan KUHP baru, Undang-Undang 1 nomor 2023. Ya. Kemudian pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Kalau kita membaca itu semua, saya yakin kita tidak usah memberikan penjelasan panjang lebar seperti ini lagi. Cukup pihak Kejaksaan Republik Indonesia mempedomani pedoman Kejaksaan tadi nomor 1 tahun 2026. Ya. Jadi saya tidak bicara Pak Jaksa hentikan, nggak usah. Itu di situ sudah sangat jelas. Ya. Ada masalah waktu harinya 14 dan 7 hari, ya. Ada waktu bagaimana kalau berkas perkara tidak dikembalikan setelah diteliti oleh jaksa, diserahkan kepada penyidik, tidak dikembalikan dalam tempo 14 hari, ya. Ada pedoman di situ yang mengatur bagaimana kalau SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik beserta berkas perkaranya. Nah, di situ jelaskan lagi, harus dibuatkan SPDP baru dan surat perintah penyidikan baru. Nah, saya membayangkan sebagai mantan penyidik, kalau diterbitkan SPDP baru dan surat perintah penyidikan baru, berarti berkas perkara harus dimulai lagi, start. Ya, start. Berarti kalau kita naik taksi itu bisa ada tujuan lain, nah, pindah ke tujuan lain itu, diperbarui lagi. Ya, surat panggilan dimulai lagi, ya kan? Tapi yang pemeriksaan laboratorium kalau tidak perlu. Terus surat pemeriksaan sebagai saksi dimulai lagi hanya setelah SPDP baru. Ya. Ini yang sangat berat harus dipenuhi, itu aturan hukum acara pidana. Ya. Jadi sekali lagi jangan sampai dikatakan, ada yang mengatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak bisa diminta oleh siapapun. Ya. Dikatakan orang tersebut mengatakan Kabar Reskrim saja tidak bisa memerintahkan penghentian penyidikan. Tidak ada yang pernah menyatakan meminta Kabar Reskrim menghentian penyidikan, ya kan? Tapi meninjau mungkin iya seperti itu. Ya, meninjau kembali nggak ada masalah. Sebagai warga masyarakat, fungsi pengawasan atau kontrol silakan. Ya. Jadi yang saya sampaikan ini, ya mohon maaf pada seluruh warga masyarakat Indonesia, ini sifatnya edukasi. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang tidak benar dari saya sangat terbuka apabila bisa mengundang saya atau memberitahu saya ketemu mana, kita diskusi, kita debat hukum, itu lebih konstruktif, lebih edukatif, dan lebih bermanfaat daripada debat kusir yang kemudian kalau itu dipaksakan, orang akhirnya sakit, akhirnya debat kusir itu bisa pindah ke tanah kusir seperti itu. Ya. Itu saja, terima kasih.